Episode 1. Obsesi. Udara di kelas MIA 1 selalu terasa sama bagiku. Campuran bau buku baru yang masih kaku, sedikit semerbak parfum murahan dari teman-teman cewek yang baru mengenal dunia wewangian, dan aroma khas karpet hijau yang melapisi lantai. Dingin dan selalu bersih. Karpet itu entah kenapa selalu membuat suasana kelas terasa lebih tenang. Meredam langkah kaki dan suara kursi yang digeser. Menciptakan semacam gelembung kedap suara dari hiruk-pikuk dunia luar. 2 unit AC di sudut ruangan bekerja tanpa henti, mendengung pelan, menjaga suhu tetap nyaman. Jauh dari gerah khas sekolah-sekolah lain yang masih mengandalkan kipas angin butut yang berputar lesu. Aku, Revi, biasanya memilih bangku di barisan paling belakang, dekat jendela. Itu adalah posisi strategis bagiku. Dari sana aku bisa melamun, menatap awan yang berarak lambat, mengamati daun-daun bunga di taman sekolah yang bergoyang ditiup angin, atau sesekali jika guru sedang lengah, diam-diam membuka ponsel untuk mengecek notifikasi bisnis onlineku yang tak pernah benar-benar untung. Tahun itu, era di mana pet masih berjaya dengan update status yang puitis. Instagram mulai merangkak naik dengan filter-filter barunya. Dan Line menjadi aplikasi chat wajib anak SMA. Ponselku, Samsung Galaxy Grand Prime yang sudah sedikit retak layarnya adalah jendela duniaku. Bukan untuk posting foto selfie atau update status yang tak penting. Apalagi untuk main game yang menguras kuota. Aku tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku lebih sering menggunakannya untuk memantau thread Kaskus terbaru tentang peluang bisnis, membaca artikel-artikel motivasi dari pengusaha sukses, atau sekedar mengecek notifikasi dari marketplace tempatku mencoba peruntungan. Aku pernah jualan risol keliling sekolah, modal nekat dari uang jajan yang kutabung. Varian yang kujual ada 3, coklat, keju, dan coklat keju. Risol-risol itu bukan buatanku sendiri, melainkan dari guru bimbel yang punya usaha sampingan kecil-kecilan. Aku hanya mengambil untung 500 per buah. Untungnya lumayan, tapi capeknya minta ampun. Aku harus keliling kelas saat jam istirahat menawarkan satu persatu. Lalu beralih ke jasa print tugas, yang ini lebih menjanjikan karena modalnya cuma printer bekas dan kertas HVS. Printer itu kudapat dari Kak Faiz dan Kak Tahir. 2 teman satu kosan yang lebih tua dariku. Yang tertarik dengan ide bisnisku dan bersedia menjadi investor awal. Mereka sering bilang, "Rev, kalau udah sukses jangan lupa bagi-bagi ya." Terakhir, aku mencoba peruntungan di bisnis online. Jualan casing handphone yang kubeli dari marketplace Cina. Hasilnya, barang numpuk di kosan dan aku jadi punya koleksi casing yang tak terpakai. Cita-citaku jadi pengusaha, tapi jalan menuju ke sana sepertinya penuh liku, penuh kerugian dan tumpukan barang dagangan yang tak laku. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, fokus pandanganku bergeser, bukan lagi keluar jendela, melainkan ke barisan depan, ke arah bangku ketiga dari kiri. Di sana ada Devi. Dia bukan tipe cewek yang mencolok, apalagi yang suka mencari perhatian. Rambutnya selalu tertutup rapi oleh hijabnya yang sederhana, seringkali berwarna pastel. Hijabnya selalu rapi, tanpa satupun anak rambut yang keluar. Seolah setiap helainya patuh pada aturan tak tertulis. Kacamatanya bertengger manis di hidungnya, membingkai sepasang mata yang selalu tampak fokus. Entah pada papan tulis, buku pelajaran, atau lembar latihan soal. Devi itu pendiam,
sangat pendiam. Dia jarang sekali terlihat tanpa buku di tangannya, bahkan saat jam istirahat. Buku-buku itu bukan novel populer yang sedang hits di kalangan teman-teman, melainkan buku-buku tebal tentang sains, sejarah, atau filsafat. Interaksinya terbatas pada circle kecilnya yang salah satunya adalah Ajeng. Si bawel yang kadang lucu, kadang menyebalkan. Aku tahu, Ajeng, dia sering mampir ke mejaku untuk ngeprint tugas. "Rep, print tugas bahasa Indonesia dong. 5 lembar, buruan. Deadline-nya bentar lagi nih." Teriaknya suatu kali, tanpa basa-basi. Aku hanya menghela napas, tapi tetap melayaninya. Aku sendiri bukan anak yang patuh-patuh amat. Beberapa kali bolos kelas, bolos bimbel, sudah jadi rahasia umum di kalangan teman-teman dekatku. Aku bukan pemalas, hanya saja aku punya cara sendiri dalam melihat dunia. Dan kadang itu berarti sedikit melenceng dari aturan. Aku suka mencoba hal-hal baru, mencari celah, dan kadang itu membuatku terlihat agak nakal di mata guru. Jamo, teman satu kosan yang tingkahnya selalu bisa bikin perutku sakit karena tertawa, sering geleng-geleng kepala melihat kelakuanku. "Lo itu otaknya encer tapi suka banget nyari masalah," katanya suatu kali sambil mencompot keripik kentangku. Aku hanya nyengir. Memang benar. Aku bisa memahami pelajaran dengan cepat, tapi motivasiku untuk duduk diam di kelas seringkali kalah dengan keinginan untuk mencoba hal baru. Atau sekedar tidur siang di kosan sambil mendengarkan lagu-lagu payung teduh yang menenangkan. Aku tidak pernah tertarik dengan futsal atau olahraga lainnya. Lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca atau merencanakan ide-ide bisnis. Tapi entah kenapa Devi ini berbeda. Dia membuatku penasaran. Bukan hanya karena dia pintar, tapi ada sesuatu di balik ketenangannya yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Dia seperti sebuah buku tebal dengan sampul polos, yang isinya pasti jauh lebih kompleks dan menarik dari yang terlihat. Aku merasa ada lapisan-lapisan yang perlu dikupas, dan entah kenapa aku ingin menjadi orang yang mengupasnya. Awalnya aku hanya berani mengirim pesan SMS atau Line. Modusnya klasik, sangat klasik. Bahkan mungkin sudah basi, menanyakan tugas. "Dev, tugas fisika halaman berapa ya? Yang tentang gerak parabola itu. Aku kok masih bingung sama rumus kecepatan akhirnya ya." Atau, "Dev, ada PR kimia nggak? Yang reaksi redoks itu aku agak bingung. Kayaknya ada yang salah di catatanku deh." Padahal aku tahu persis tugasnya. Buku catatanku lengkap, walau kadang isinya lebih banyak coretan gambar robot atau sketsa logo bisnis daripada rumus-rumus fisika atau reaksi kimia. Tapi itu satu-satunya cara bagiku untuk memulai percakapan tanpa terlihat terlalu mencolok atau lebih parah lagi, terlalu desperate. Devi selalu membalas dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak ada basa-basi, tidak ada emotikon, tidak ada tanda seru atau tanda tanya berlebihan. Persis seperti yang kubayangkan dari seorang Devi. Devi selalu menjawab, "Halaman 45, nomor 1-5. Ada, bab 3, latihan soal." Kadang aku mencoba memancing sedikit lebih jauh. "Oh, oke. Makasih ya, Dev. Kamu udah selesai. Susah nggak sih nomor 3?" Balasannya, "Udah, lumayan." Hanya itu, 2 kata. Tidak ada "kamu gimana?" atau "mau nanya apa?" atau "mau aku ajarin?" Rasanya seperti berbicara dengan tembok yang sangat cerdas. Aku seringkali menghela napas panjang setelah membaca balasannya. Frustasi, tapi juga semakin tertantang. Dia seperti teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Beberapa bulan berlalu dengan pola yang sama, chattingan tentang tugas,
sesekali tentang pelajaran, tapi tidak pernah lebih dari itu. Di kelas, kami jarang berinteraksi langsung, entah karena aku terlalu malu untuk memulai, atau dia memang terlalu fokus dengan dunianya sendiri. Pagi itu, pelajaran matematika dengan Bu Natalia. Bu Natalia adalah guru yang sangat disiplin. Rambutnya selalu disanggul rapi, dan suaranya tegas. Dia tidak pernah tersenyum, setidaknya di kelas, kecuali senyum tipis yang terasa seperti sindiran. Wajahnya selalu datar, seolah hidup ini adalah deretan angka yang harus dipecahkan. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Materi ini akan keluar di ujian akhir semester, katanya sambil menulis rumus-rumus integral di papan tulis. Spidolnya berdecit, menciptakan irama monoton yang kadang membuatku mengantuk. Aku melihat Devi di depan, tangannya bergerak cepat, mencatat setiap kata Bu Natalia. Setiap rumus yang ditulisnya. Dia tidak pernah sekalipun mengangkat kepala, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada, hanya ada dia dan angka-angka. Aku sendiri setelah beberapa menit mencoba fokus, mulai mencoret-coret buku, menggambar logo baru untuk bisnis casing handphoneku yang gagal, atau mungkin sketsa robot yang sedang memegang kalkulator raksasa. Revi, suara Bu Natalia menggelegar, memecah keheningan kelas. Aku tersentak. Pena yang ku genggam hampir jatuh. Apa yang kamu lakukan di belakang sana? Kamu tidak memperhatikan ya? Aku langsung menegakkan badan. Maaf Bu, saya sedang mencatat. Aku menunjukkan buku catatanku yang penuh coretan. Bu Natalia mendekat, matanya menyipit di balik kacamata bacanya. Dia mengamati coretan-coretanku dengan ekspresi tak percaya. Catat apa ini? Gambar-gambar gak jelas. Kamu ini pinter tapi gak pernah serius. Otakmu itu dipakai untuk belajar, bukan untuk melamun dan menggambar. Dia menggelengkan kepala, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa lebih seperti ejekan daripada pujian. Lihat tuh Depi di depan, dia selalu serius, contoh dia. Aku melirik Devi, dia tidak menoleh, tetap fokus pada catatannya, seolah tidak mendengar apapun. Aku merasa sedikit malu, tapi juga ada rasa bangga yang aneh. Setidaknya Bu Natalia menyebut namaku dan Devi dalam satu kalimat. Bahkan jika itu untuk membandingkan kami. Lalu ada Pak Tambah, guru bahasa Indonesia. Orangnya santai, suka bercanda, tapi kalau sudah membahas sastra, dia bisa sangat serius. Dia selalu memakai kemeja batik yang sudah agak lusuh. Kepalanya botak di tengah, tapi masih ada sedikit rambut di pinggirnya yang kadang ia sisir ke belakang. Bahasa itu jiwa anak-anak. Setiap kata punya makna, setiap kalimat punya rasa, katanya suatu hari, sambil membaca puisi Khairil Anwar dengan intonasi yang dramatis. Aku suka pelajaran Pak Tambah karena dia sering membebaskan kami untuk berpendapat, bahkan berdebat. Aku sering mencoba melontarkan ide-ide nyeleneh, sekedar untuk memancing reaksinya. Pak, kalau puisi itu kan bebas ya Pak? Berarti kalau saya nulis puisi tentang mie instan, boleh juga dong. Yang penting ada majasnya kan? Tanyaku suatu kali, mencoba memancing tawa teman-teman. Pak Tambah tersenyum, matanya berbinar. Boleh aja Rep, asal mie instanmu itu punya jiwa, punya cerita. Bukan sekadar mie instan yang direbus. Mie instan yang bisa membuat pembaca merenung. Oh, ternyata mie instan bisa sefilosofis ini ya. Lalu dia melirik Devi. Devi, bagaimana menurutmu? Apakah mie instan bisa menjadi objek puisi yang mendalam? Devi mengangkat kepalanya, tatapannya tenang. Bisa Pak, jika penyairnya mampu melihat filosofi di balik kesederhanaan mie instan. Misalnya, tentang bagaimana ia menjadi penyelamat di kala lapar di tengah malam. Atau simbol kesendirian bagi mereka yang makan sendiri. Atau bahkan metafora tentang kehidupan yang serba instan di era modern ini. Aku terkesima. Jawaban Devi selalu begitu, mendalam dan tak terduga. Aku hanya bisa nyengir, merasa kalah telak. Dia selalu punya cara untuk membuat hal-hal sederhana menjadi luar biasa.
Yang paling menyebalkan adalah Mem Sasa, guru bahasa Inggris. Dia selalu berbicara dengan aksen Inggris yang dibuat-buat dan suka sekali memberikan tugas presentasi dadakan. Rambutnya pirang, selalu di blow, dan dia selalu memakai blazer yang terlalu ketat. Alright class, today we are going to have an impromptu presentation about your favorite historical figure, katanya suatu pagi, dengan senyum lebar yang terasa seperti ancaman. Seluruh kelas mengeluh, aku sudah membayangkan akan presentasi tentang Steve Jobs atau Elon Musk. Tapi dengan gaya yang seenaknya, mungkin diselipi beberapa lelucon garing. Devi, you first. Mem Sasa menunjuk Devi seolah sudah tahu siapa yang akan tampil sempurna. Devi maju ke depan dengan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Dia berbicara tentang Marie Curie dengan data yang lengkap, pelafalan yang sempurna, dan intonasi yang sangat meyakinkan. Dia bahkan menyebutkan beberapa kutipan dari Marie Curie dalam bahasa Inggris yang fasih. Aku melihat beberapa teman di belakangku berbisik, "Gila, Devi ini memang beda, kayak bukan anak SMA." Aku mengangguk dalam hati. Dia memang beda. Dia seperti hidup di dunianya sendiri. Dunia yang penuh dengan buku, ilmu pengetahuan, dan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, Mem Sasa kembali dengan tugas presentasi yang tak kalah mendadak. Alright class, for today's speaking practice, I want each of you to present about something you are truly grateful for. It can be anything, big or small. Just express your genuine feeling in English. Seluruh kelas kembali mengeluh. Aku sendiri langsung berpikir keras. Apa yang membuatku bersyukur? Business casing atau nilai matematika yang pas-pasan? Tiba-tiba mataku melirik ke bangku Devi. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ini dia kesempatanku. Giliranku tiba. Jantungku berdebar kencang. Aku maju ke depan, mencoba terlihat santai. Good morning, Mem Sasa and my dear friends. Aku memulai, suaraku sedikit bergetar. Today I want to talk about something I'm truly grateful for. It's not about money or success or even good grades. Aku melirik Devi yang sedang mencatat sesuatu di bukunya, tidak menyadari bahwa aku sedang berbicara tentang dia. I am grateful, lanjutku, mencoba menstabilkan suaraku. For knowing someone who inspires me every day, someone who is incredibly smart, diligent, and always calm, even in the most chaotic situation. Someone who always has a book in her hand, and whose eyes always sparkle when she talks about science or history. Aku berhenti sejenak mengambil napas. This person, she doesn't talk much, but her presence alone makes me want to be a better person. She makes me want to learn more, to think deeper, and to be more focused. I'm truly grateful for have her as a classmate and to witness her dedication every single day. Aku tahu ini berisiko, aku tahu ini bisa jadi sangat memalukan, tapi aku harus mengatakannya. Aku harus menunjukkan padanya dan pada semua orang bahwa aku melihatnya. Mem Sasa tersenyum lebar, senyum yang kali ini tulus, bukan sarkas. Wow, Revi, that was a very heartfelt and genuine presentation. I must say, I am impressed. You articulated your feelings beautifully, and whoever this person is, she is very lucky to have you as a friend, Revi. Very lucky indeed. Aku melirik Devi lagi. Dia mengangkat kepalanya, menatapku. Ada sedikit kerutan di dahinya, seolah dia sedang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya bertemu dengan mataku sejenak, lalu dia kembali menunduk. Aku tidak tahu apakah dia mengerti atau apakah dia hanya menganggapnya sebagai presentasi biasa, tapi setidaknya aku sudah mengatakannya. Beberapa kali aku mencoba mendekatinya di luar kelas. Pernah suatu sore aku melihatnya sedang menunggu angkot di depan gerbang sekolah bersama Ajeng dan beberapa teman cewek lainnya. Aku memberanikan diri mendekat. Dev, kok belum pulang? Dia menoleh. Belum, lagi nunggu angkot nih. Oh, aku terdiam.
Otakku berputar mencari topik lain. Tadi pelajaran fisika susah banget ya, Dep. Kamu ngerti semua. Aku kok masih pusing sama rumus-rumus itu ya. Lumayan, bisa ajarin aku. Aku beneran butuh bantuan nih. Aku mencoba memasang wajah memelas. Dia menatapku. Tatapannya sulit diartikan. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Aku ada les setelah ini sampai malam. Oh, oke. Lagi-lagi tembok. Angkot yang ditunggu Devi datang tak lama kemudian. Dia dan teman-temannya masuk. Dan dia pergi tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang menghilang di balik kaca angkot yang buram. Suatu siang saat jam istirahat, aku melihat Devi duduk sendirian di bangku taman sekolah. Di antara pot-pot bunga yang tertata rapi. Bunga-bunga itu berwarna-warni, kontras dengan kesederhanaan hijab Devi. Dia sedang membaca buku tebal, sampulnya berwarna gelap. Entah novel atau buku pelajaran tambahan. Hijabnya sedikit tertiup angin membingkai wajahnya yang tenang. Ajeng dan teman-temannya yang lain sedang sibuk di kantin. Mungkin sedang bergosip tentang drama terbaru di sekolah atau berebut tempat duduk. Ini adalah kesempatanku, kesempatan emas. Tidak ada Ajeng yang bawel, tidak ada Jamu yang akan mengejek. Hanya aku dan Devi. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya, seperti drum yang ditabuh cepat. Telapak tanganku sedikit berkeringat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya Devi, teman sekelasmu. Tapi rasanya seperti akan menghadapi ujian nasional yang paling sulit. Bahkan lebih sulit dari ujian matematika Bu Natalia atau presentasi dadakan dari Mem Sasa. Aku melangkah pelan mendekatinya, berusaha tidak membuat suara. Bayangan adegan di film-film romantis melintas di kepalaku. Aku harus terlihat keren, santai, tapi juga tulus. Dev, sapaku pelan, suaraku sedikit serak, seperti baru bangun tidur. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan datar di balik kacamatanya. Tidak ada senyum, tidak ada kerutan dahi, hanya tatapan yang sulit diartikan. Tatapan yang seolah bertanya, ada apa ya, Rev? Lagi baca apa? Tanyaku. Berusaha terdengar santai, seolah-olah aku hanya lewat dan kebetulan melihatnya. Aku mencoba melirik judul bukunya, tapi dia memegangnya terlalu rapat. Novel, jawabnya singkat, lalu kembali menunduk. Matanya kembali terpaku pada halaman buku. Aku terdiam, bingung mau bicara apa lagi. Rasanya seperti tembok yang terlihat membentang di antara kami. Lebih tebal dari buku yang sedang dibacanya. Aku ingin sekali bertanya lebih banyak tentang novelnya, tentang apa yang membuatnya begitu asyik, tentang apa aja yang ada di pikirannya. Apakah dia suka genre fantasi atau romansa, atau justru fiksi ilmiah? Aku ingin tahu apa yang membuat matanya terpaku begitu dalam pada lembaran kertas itu. Tapi kata-kata seolah tercengkat di tenggorokan. Otakku mendadak kosong. Aku hanya berdiri di sana, canggung, merasakan panas menjalar di pipiku. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Aku bisa mendengar suara burung berkicau, suara tawa dari kantin. Tapi di antara kami hanya ada keheningan yang memakakkan. Akhirnya aku menyerah. Oh oke, lanjutin aja, kataku. Lalu berbalik pergi, langkahku terasa berat. Aku merasa seperti pecundang. Aku berjalan kembali ke kelas, melewati koridor yang sepi. Rasa malu dan frustasi bercampur aduk. Aku merasa bodoh, gagal total. Jamok pasti akan menertawakanku habis-habisan kalau tahu. Aku bisa membayangkan dia menirukan adegan itu dengan ekspresi konyolnya. Lengkap dengan suara, oh oke, lanjutin aja, yang dibuat-buat. Setibanya di kosan, aku langsung merebahkan diri di kasur. Jamo sedang asyik main game di ponselnya. Boy, kenapa lo? Muka lo kok kayak gitu? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Gagal boy, gumamku. Gagal apanya? Bisnis lo gagal lagi? Bukan, Devi. Jamo akhirnya menoleh menatapku dengan alis terangkat. Devi, lo masih ngejar-ngejar dia? Udah berapa bulan sih? Dia itu kayak tembok, gak ada celahnya.
Justru itu, dia beda, dia bikin penasaran. Aku bangkit duduk di tepi kasur. Gue udah coba semua cara, nanya tugas, nungguin di gerbang, nyamperin di taman, bahkan gue udah presentasi di depan kelas tanpa betapa bersyukurnya gue kenal dia. Dan mem sasa aja muji-muji gue, tapi dia tetap aja kayak patung. Ya emang dia gitu kali Rep. Dia kan anak pinter, fokus belajar. Gak kayak kita yang otaknya isinya cuma bisnis sama trade kaskus. Jamu kembali fokus ke ponselnya. Udah deh cari yang lain aja. Banyak cewek lain yang lebih gampang diajak ngobrol. Gak bisa mau. Gua ngerasa ada sesuatu di dia. Ada yang beda. Aku menatap langit-langit kamar. Dia itu kayak punya dinding tak terlihat di sekelilingnya. Dan gua pengen tahu apa yang ada di balik dinding itu. Malam itu, setelah berjam-jam memikirkan Devi, memutar ulang adegan di taman sekolah, aku membuka laptop. Bukan untuk mengerjakan tugas sekolah, apalagi untuk mengurus bisnis online yang sedang lesu. Kali ini tujuanku berbeda. Aku mengetikkan beberapa kata kunci di mesin pencarian. Cara mendekati cewek pendiam, trik PDKT anak SMA, novel Dilan, hadiah unik untuk gebetan, cara membuat cewek penasaran. Aku membaca banyak sekali artikel, thread di forum Kaskus yang membahas pengalaman orang lain, bahkan menonton beberapa cuplikan film romantis yang konyol dari YouTube. Aku juga sempat membuka beberapa forum diskusi tentang psikologi remaja, mencari tahu mengapa seseorang bisa begitu tertutup. Aku menemukan banyak saran klise. Ajak nonton lah, ajak makan lah, kasih bunga. Itu terlalu biasa untuk Devi. Dia tidak akan terkesan. Dia bukan tipe cewek yang mudah luluh dengan hal-hal seperti itu. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa menembus ketenangannya, yang bisa membuatnya sedikit saja terkejut, atau bahkan tersenyum. Sesuatu yang menunjukkan bahwa aku melihatnya lebih dari sekadar anak pintar atau cewek pendiam. Aku teringat bagaimana Dilan mendekati Melia dengan cara-cara yang tidak biasa, yang membuat Melia penasaran dan akhirnya luluh. Dilan mengirim surat, mengirim tukang pijat, bahkan meramal. Devi mungkin bukan Melia, dan aku jelas bukan Dilan. Tapi esensinya sama, melakukan sesuatu yang tak terduga dan menunjukkan usaha lebih dari sekedar basa-basi. Aku memikirkan semua hal tentang Devi. Dia suka membaca, dia pintar, dia pendiam. Dia selalu rapi dengan hijabnya. Dia tidak suka basa-basi. Dia punya dunia sendiri yang seolah tak bisa ditembus. Apa yang bisa membuat seorang Devi terkesan? Apa yang bisa membuat sedikit saja membuka diri? Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Ide yang mungkin sedikit gila, sedikit nekat, bahkan mungkin memalukan jika gagal. Tapi rasanya pas untuk Devi. Ini bukan tentang hadiah mahal atau kata-kata manis. Ini tentang sesuatu yang personal, yang menunjukkan bahwa aku benar-benar memperhatikannya, bahkan dari kejauhan. Sesuatu yang akan membuatku terkejut dan mungkin, hanya mungkin, membuatnya melihatku lebih dari sekedar teman sekelas yang suka bertanya tugas atau anak yang agak nakal di mata guru. Aku ingin dia melihat Revi yang sebenarnya, Revi yang punya ambisi gila, Revi yang berani mengambil risiko bahkan untuk urusan hati. Aku tersenyum tipis, membayangkan ekspresi Devi. Ini akan jadi awal yang menarik. Aku akan memulainya besok. Aku akan membuat sesuatu yang belum pernah dia terima dari siapapun. Sesuatu yang akan membuatnya bertanya-tanya. Siapa sih ini sebenarnya? Kenapa dia melakukan ini?